Hidup. Hidup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Fa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu sallu li salat yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, wabil khusus Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Seluma yang saya hormati dan seluruh jajaran di Kejari Seluma. Alhamdulillah, syukur atas rahmat dan nikmat Allah di pagi menjelang siang ini. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengharapkan mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersilaturahim, berwajah bertatap muka dan melaksanakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sama-sama belajar ilmu agama. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu agama itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya makhluk Allah di yaumil akhir kelak di padang mahsyar yang akan memberikan penyelamatan, yang akan memberikan keselamatan dan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat kita seperti di pesta ini sebagai ketua kerjonyo yang akan mengatur seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan, ini lama juga nih Pak Henry redaksi ini. Nama saya masih nama yang lama, belum berubah ya, Hamdan. Kalau bahasa agama ini orang yang terpuji, tapi bukan pepujian. Ya. Jadi alhamdulillah kerjasama di Kejari ini saat itu saya terus menerus ya mengisi acara, memberikan sumpah jabatan, doa dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya merasa diberi kesempatan ya untuk mengisi tausiah secara singkat pada di hari Jumat ini, merupakan Sayyidul Ayyam, ya di penghulu seluruh hari, yang merupakan banyak sejarah di hari Jumat ini ya, sehingga kita bisa dipertemukan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Henry tadi, apa yang saya sampaikan nanti apabila ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, kita konsultasikan, kita jawab, itu akan lebih baik. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sesungguhnya kita sebelum berada di alam dunia ini, kita berada di alam asali namanya. Ini merupakan alam asal, alam roh. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang identitas kita, tentang bakat kita. Seperti Pak Henry kan sudah ditetapkan dari sana.
ada kasih pidum, ada kasih khusus, ya, ada kepala kejaksaan, dan juga ada sebagai penceramah. Itu sudah ditetapkan di sana. Setelah itu kita kembali ke alam rahim. Berapa bulan? Sekitar 9 bulan 10 hari. Melalui malaikat Mikail oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 ketetapan kepada kita calon manusia tentang langkah kita, jodoh kita, rezeki kita, ya, bahkan maut kita sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Waktu 4 bulan 10 hari ketetapan itu sudah kita teken kontrak, mungkin pakai materai 10.000 mungkin. Nah, kemudian dari itu kita ke dunia. Nah, di dunia nih Bapak Ibu sekalian, dunia darul balai wal imtihani. Dunia ini tempat ujian, dunia tempat cobaan. Ujian-ujian dan cobaan sangat sedikit dibandingkan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta, tidaklah mampu kita menghitung daripada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat nikmat, kita bisa ketawa nikmat, bisa senyum nikmat, bisa melaksanakan tugas setiap hari merupakan nikmat. Ya, tiap bulan dapat gaji nikmat, anak, suami, istri sehat, semua kan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mendefinisikan nikmat itu uang. Kalau tidak beruang, tidak ada nikmat, itu keliru, ya. Jadi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Lain sakartum la asidanakum wa lakafatuna sabilas sadid. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dunia ini kita tidak akan lama. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW sekitar 60-70 tahun saja. Lebih dari situ dikit. Kalau orang itu di dunia ini umur 100 tahun, maka sesungguhnya dia hidup di dunia ini hanya 2,4 jam akhirat. Ya, dari mana sana dapatnya itu? Karena satu hari di dunia Bapak Ibu sekalian 1000 tahun di akhirat. 100 tahun umur dibagi 1000 dikali 24 jam. Sama dengan 2,4 jam, ini jam akhirat. Sebentar nianan. Tidak akan lama. Ya. Yang lama itu nanti kita di akhirat, tidak akan mati-mati. Apapun yang kita inginkan, apa yang kita maui itu tersedia di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu kita berada di alam barzah setelah meninggal, alam kubur, alam penantian. Apa yang dinanti? Hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Walau bisawab. Bisa 100 tahun lagi, bisa 1000 tahun lagi, ya, bahkan lebih. Dari orang yang pertama di dunia ini, Nabi Adam salam, dia sampai kini masih nunggu. Ya, seluruh manusia terdahulu yang telah meninggal, seluruh para rasul, para nabi telah meninggal, menunggu. Ya, datangnya hari kiamat. Setelah itu baru kita akan menunggu hari berbangkit, hari kiamat, hari kehancuran, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ardul Mahsyar Palestina. Padang mahsyar itu nanti berada di Palestina. Inilah kita dianjurkan untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, ya. Karena kita nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di padang mahsyar yang lapangan luas sekali. Tidak ada satu pohon pun. Berapa lama kita berada di padang mahsyar nanti? Sekitar 40 tahun. Ada keringat kita sampai ke lutut. Ada keringat kita sampai pinggang. Ada keringat kita sampai dada. Bahkan ada yang tenggelam orang itu atas keringatnya. Atas apa yang dilakukan di dunia ini. Di sana tidak ada yang bisa membantu. Suami yang kita cintai tidak bisa menolong. Istri yang kita kasihi tidak bisa membantu kita. Apalagi mengharapkan anak-anak. Yang akan membantu kita nanti adalah
amaliyah kita sendiri di dunia ini. Kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat-syariat, insya Allah dia akan selamat di dunia, selamat pula di akhirat, sehingga mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah di padang mahsyar 40 tahun lebih kurang, matahari dekat kepala kita Bapak Ibu sekalian, dekat sekali. Kalau saat ini miliaran jarak kita dengan matahari. Kalau di padang mahsyar ini hanya 1 mil, ya, dekat sekali. Panas luar biasa. Dan orang yang banyak amaliyahnya maka akan mendapatkan minuman dari telaganya Muhammad. Jadi di telaga itu bukan bahasa dusun, kalau berdusun telago. Telago ini lain ini. Di belakang rumah badah itu kan. Oh, ini telaga. Apabila kita sudah meminum air di telaganya Muhammad, maka tidak haus lagi, lapar tidak kelaparan lagi, yang lain kelaparan kita tidak, yang lain kehausan kita tidak, ya, kuat saat itu. Dan setelah itu baru kita akan ditimbang. Al-yawma nakhtimu ala abwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Mulut kita akan digembok, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi tidak bisa kita misalnya bohong dikit, tidak bisa. Kalau di dunia ini boleh, kan. Kalau di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, nafsi kulukum ro'in walukum mas'ulun ar-ru'yati, kata Allah, karena kita akan nanti ditanya pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di akhirat juga untuk mengenal umat Muhammad, ya, itu dari air wudhu kita. Innallah yaumal qiyamah huron muhajalun min asaril wudhu. Sesungguhnya umatku nanti, kata Muhammad, yaumil kiamat akan ditandai bekas-bekas air wudhu pada dirinya, mukanya, tangan kiri kanan, kening, ya, telinga kanan kiri, kaki kiri kaki kanan, itu akan ada bekas air wudhu, ya. Ini umatku, ini bukan, itu kelihatan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian kita untuk mengamalkan air wudhu ini. Kapan kita mengamalkan air wudhu? Bukan hanya untuk melaksanakan sholat saja. Habis mandi kita berwudhu, habis kita BAB, ya, berwudhu. Karena lain, seperti ibu-ibu pagi ini yang berwudhu luar biasa cantiknya. Teduh kita berada dekat orang-orang, seperti kita berteduh di pohon yang rindang, sejuk nian. Dan juga apa nama itu, krisker, apa nama itu, skincare, ya, skincare. Nah, itu akan kalah itu dengan berwudu. Coba ibu-ibu buktikan 1 minggu aja, aktifkan berwudu, yang selama ini pakai skincare, insya Allah akan lebih cantik berwudu itu. Iya, jerawat bisa hilang, ya. Lain auranya orang yang biasa mengamalkan air wudhu dalam kesehariannya, ya. Nah, Bapak sekalian, begitu juga kita menganjurkan kepada anak-anak kita, pada suami, pada istri, kalau istri sedang mandi jangan lupa berwudhu, kata suaminya, kan. Gitu juga kata bapaknya dengan anak-anak, jangan lupa nak berwudhu habis mandi, mau sekolah berwudhu dulu habis mandi. Apabila itu yang dilakukan Bapak Ibu sekalian dalam keseharian kita berwudhu itu dalam kesucian. Karena banyak terjadi kecelakaan, banyak terjadi keributan suami istri, ya, karena panas. Badan diri kita masing-masing ini panas. Panas itu berasal dari mana? Dari setan yang mengganggu. Karena setan itu terbuat dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Orang yang berwudu sama dengan membawa air yang bisa memadamkan api itu. Jadi artinya 24 jam usahakan kita dalam keadaan berwudu. Dan apabila napas kita, kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi beserta makhluk dan isinya ini, sampai batas nyawa kita,
kita dalam keadaan berwudu, maka orang itu termasuk mati husnul khotimah. yakni mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Dan berbeda orang yang misalnya ke kebun nyodoh sawit tidak pakai bismillah, ada yang nyodoh sawit pakai bismillah, lain itu. Bila orang itu membaca bismillah akan berangkat, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil azim, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya tidak ada daya dan upaya ya Allah selain saya menyerahkan kepadamu. Ini niat kita apabila kita memberikan doa ya sebelum berangkat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian perjalanan berikutnya, kita manusia ini makhluk yang lemah, ini sangat lemah, sangat doib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari padang mahsyar, setelah dihisab ya, dan kemudian kita akan menjalani yang namanya Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim itu merupakan jembatan, satu helai rambut dibelah menjadi 7 bagian. Satu bagian itulah merupakan jembatan kecil-kecil. Sedangkan kita jembatan bulu 2 kelipat begala telah buah kan, ya awal lagi mbak itu artinya hanya amal kita yang akan menyelamatkan orang itu. Ya, kalau di logika kita tidak akan mungkin kita bisa menyeberangi itu kan. Nah jadi artinya apa? Dunia ini kita bersemangat ya untuk beramal. Kenapa? Pesan Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, itam khomsan qabla khomsin, sababaka qabla harumika, wa khinaka qabla suhulika, wa hadiyataka qabla sakomaka, wa layataka qabla mautika. Laksanakan yang 5 hai saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW, masa muda kamu pergunakan masa muda itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua. Kalau tua gitu pundak ibadah atau nido lagi maksimal, apalagi kemih di situlah, bising di situlah, dah maksimal lagi. Masa muda inilah masa sehat, kita gunakan dengan baik kesehatan itu karena merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebelum bidapan sampai, sebelum sakit tiba. Kalau lah the road sign gitu kan, lah kabel di mana-mana, nyucuk hidung, nyucuk tangan, segala macam, lah sulit lagi Bapak Ibu sekalian kita tidak beribadah ya. Bantu suami, bantu istri sudah terbatas. Kesehatan itulah yang nomor 1 yang harus kita utamakan untuk beribadah. Masa sempat kita sebelum datang kesempitan, dan masa kaya ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu jangan lupa, ingat yang di bawah. Apalagi ini hari Jumat Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah kita untuk bersedekah. Orang yang gemar bersedekah, badannya sehat, hatinya tenang. Misal ada saudara kita ya selama ini hidapan stroke, hidapan saraf kejepit, asam urat terus menerus, kolesterol tinggi, segala macam ini penyakit yang kita alami. Coba untuk bersedekah. Karena di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seorang yang kakinya bernanah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Lalu sahabat nanya dengan Rasul, ya Rasul, kawan saya itu sakit bernanah sudah lama. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Suruhlah dia bersedekah. Dan oleh masyarakat si bapak tadi disuruh untuk menggali sumur. Ketika airnya sudah keluar dari galian itu, maka masyarakat mengambil air itu. Dan atas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu sedekah air dan sembuh kering. Ini salah satunya. Jadi artinya kalau saat ini banyak yang sakit lah, sakit kepala segala macam kan, kecuali sakit kantong itu lain itu kan. Itu perbanyaklah sedekah. Kemana kita bersedekah yang baik? Yang ada 3 tempat. Yang pertama, keluarga terdekat kita. Kalau masih ada orang tua kita yang dahulu. Sudah orang tua, baru saudara kita kandung, tempat kita memberi bersedekah.
Yang ketiga, tetangga di sekitar kita. Ya. Apabila itu yang kita lakukan, rezeki itu akan melimpah dan melimpah. Pernah diceritakan di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, ada keluarga yang mohon maaf hidupnya di bawah garis miskin. Lalu kata istrinya, hai suamiku, cobalah kita bertanya dengan Nabi Musa alaihissalam supaya doa kita, permintaan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekayaan kepada kita. Lalu datanglah suami dan istri itu kepada Nabi Musa alaihissalam dan disampaikan niatnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, aku kabulkan permohonan permintaan suami istri itu, cuman saya memberi rezeki hanya 1 tahun saja. Disampaikan kepada suami istri dari Nabi Musa alaihissalam, dan selama 1 tahun itu Bapak Ibu sekalian, min haitsu la yahtasib, rezeki dari mana-mana datang, dari arah kiri, arah kanan, depan, belakang, dan dia kaya raya suami istri tersebut. Ketika dia mendapatkan kekayaan itu, lalu disibukkan, kata istrinya, kita bersedekah mas tiap hari. Setiap hari Jumat buat ayam geprek misalnya kan 100 bungkus, berikan ke masjid itu. Besok kasih kalian berbagai macam bentuk sedekah yang diberikan. Jadi kesibukan setiap hari suami istri itu hanya memberi dan memberi dan memberi. Tidak terasa suami istri itu 1 tahun telah berlalu. Namun kekayaannya masih melimpah. Lalu bertanya Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, Engkau telah menetapkan 1 tahun. Saat ini sudah lebih dari 1 tahun. Kenapa mereka tidak miskin, bahkan lebih kaya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Betul, saya telah menetapkan 1 tahun, tapi suami istri itu membuka satu rizki, pintu rizki yang saya tidak mampu menutup pintu itu karena gemar bersedekah. Bapak Ibu sekalian yang Subhanahu wa taala, sedekah ini ya banyak, tidak perlu pakai tanci kan, senyum sedekah. Tapi jangan di mana tidak senyum. Kalau di mana tidak senyum, GL pulau. Bertemu setemegu, temu misalnya motor bego dan senyum itu lah GL. Jadi senyum itu harus ada tempat, jarak dan waktu. Bapak Ibu sekalian yang di Subhanahu wa taala, mungkin itu saja pesan-pesan agama secara singkat. Selebihnya kita dialog ya, bukan berarti yang di depannya orangnya pintar, bukan. Sama baik gitu. Sama baik, sama lanang, sama tinoyo. Ilmu sama baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengharapkan ada masukan, ada pertanyaan ya. Kita sama untuk menjawabnya. Mungkin ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.